Perjalanan kami lanjutkan menuju sisi selatan melalui Jalan Raya Karangbolong, yang membentang sepanjang 7,8 km, menawarkan pemandangan yang memukau dan bervariasi, mencerminkan keindahan dan kekayaan alam Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Jalan Raya Karangbolong, yang melintasi Kecamatan Buayan di Kabupaten Kebumen, memiliki karakteristik yang unik dan bervariasi, memberikan tantangan dan keindahan tersendiri bagi para pengendara. Bagian utara Jalan Raya Karangbolong terletak di wilayah yang relatif datar atau sedikit cekung, menciptakan kondisi yang khas bagi jalan ini. Area ini cenderung memiliki kontur tanah yang rendah, menjadikannya lebih rentan terhadap genangan air. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air cenderung menggenang di bagian tengah jalan, akibat rendahnya elevasi tanah. Fenomena ini sering menyebabkan kerusakan pada permukaan jalan, seperti genangan yang bisa mengakibatkan lubang atau keretakan pada aspal. Salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini adalah kemungkinan meluapnya sungai-sungai kecil di sekitar daerah tersebut. Ketika sungai-sungai ini meluap, air dapat menyebar ke area jalan, memperparah kerusakan yang sudah ada dan menambah tantangan bagi para pengendara. Sebagai hasilnya, perawatan dan pemeliharaan jalan di bagian ini menjadi sangat penting untuk menjaga kondisi jalan agar tetap aman dan nyaman untuk dilalui. Konsekuensi dari karakteristik ini adalah bahwa pengendara harus lebih waspada saat melintasi bagian utara Jalan Raya Karangbolong, terutama selama musim hujan atau setelah hujan lebat. Pengendara diharapkan untuk mematuhi batas kecepatan yang disarankan dan berhati-hati terhadap potensi genangan air dan kerusakan jalan yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, meskipun Jalan Raya Karangbolong menawarkan pemandangan yang menawan dan pengalaman berkendara yang menarik, kondisi jalan di bagian utara ini mengharuskan perhatian ekstra. Perawatan yang tepat dan upaya mitigasi terhadap genangan air dan kerusakan jalan adalah kunci untuk menjaga keamanan dan kenyamanan perjalanan di area ini. Mulai dari Desa Gebluk, jalanan ini menyambut Anda dengan kondisi halus dan mulus, berkat lapisan hot mist yang baru. Di sini, kontur tanahnya relatif datar, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman untuk berkendara. Di sepanjang sisi kanan jalan, Anda akan melihat hamparan luas lahan pertanian yang ditanami padi, memberikan nuansa hijau yang subur dan rapi. Saat Anda melanjutkan perjalanan ke arah selatan, memasuki Desa Adiwarno, jalanan tetap halus dengan lanskap yang serupa dengan Desa Gebluk. Di sini, suasana pedesaan yang damai semakin terasa, dengan pemandangan pertanian yang terus menghiasi perjalanan Anda. Desa Adiwarno, yang terletak di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, merupakan contoh gemilang dari inovasi dalam pengembangan sosial dan perlindungan tenaga kerja di tingkat pedesaan. Pada tahun 2023, desa ini telah diresmikan sebagai Desa Pelopor Program Ekosistem Desa, sebuah inisiatif terdepan dari BP Jam Sostek, BPJS Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayah pedesaan. Program Ekosistem Desa adalah sebuah program yang bertujuan untuk mendekatkan informasi serta tata cara pendaftaran menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat desa. Melalui program ini, Desa Adiwarno menjadi pilot proyek yang menunjukkan komitmennya dalam melindungi berbagai jenis pekerja yang ada di desa. Mulai dari petani, pedagang, kuli bangunan, hingga buruh pemeras nira kelapa. Dengan adanya program ekosistem desa, masyarakat Adiwarno kini memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk memperoleh berbagai bentuk jaminan sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Program ini tidak hanya menawarkan perlindungan yang lebih baik,
tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan dan keamanan ekonomi para pekerja yang seringkali bekerja dalam kondisi yang penuh risiko. Sebagai bagian dari kolaborasi antara pemerintah Desa Adiwarno dan BPJS Ketenagakerjaan, program ini juga menyediakan bantuan iuran selama 6 bulan untuk masyarakat yang memiliki tingkat risiko kerentanan tinggi. Bantuan ini bersumber dari anggaran desa, yang bertujuan untuk mengurangi beban finansial awal dan memastikan bahwa lebih banyak pekerja dapat mendaftar dan mendapatkan manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Desa Adiwarno tidak hanya menjadi contoh sukses dari implementasi program ini, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga jaminan sosial dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terlindungi. Dengan langkah-langkah inovatif ini, Desa Adiwarno memimpin jalan menuju perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di seluruh pelosok pedesaan, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan komunitas lokal. Desa ini juga merupakan sebuah desa yang memikat dengan kontur tanahnya yang khas dan keindahan alamnya. Kontur desa ini didominasi oleh perbukitan yang hijau, memberikan pemandangan yang menawan dan suasana yang asri. Jalan Raya Karangbolong, yang membelah desa ini, menawarkan salah satu dari sedikit area datar di antara perbukitan yang membentang. Di sebelah barat Desa Adiwarno, pemandangan perbukitan semakin mempesona dengan hamparan hutan yang dikelola oleh perhutani, di mana pohon jati ditanam secara luas. Keberadaan hutan jati ini tidak hanya menambah keindahan lanskap, tetapi juga berfungsi sebagai sumber daya alam penting bagi wilayah tersebut. Desa Adiwarno juga dikenal sebagai pusat pendidikan dengan adanya SMK Ma'arif 8 Kebumen dan SD Negeri 1 Adiwarno. Kehadiran kedua lembaga pendidikan ini memainkan peranan penting dalam masyarakat desa, memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dan remaja di wilayah tersebut. Sebagian besar penduduk Desa Adiwarno bekerja sebagai petani dan pekebun, dengan sebagian besar kegiatan ekonomi mereka berfokus pada pertanian dan perkebunan. Para petani di desa ini dikenal dengan produksi gula kelapa dan gula semut, produk yang juga dihasilkan oleh desa-desa lain di sepanjang selatan Jalan Raya Karangbolong. Gula kelapa dan gula semut yang dihasilkan di Adiwarno memiliki kualitas yang baik, berkat teknik tradisional dan kondisi tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman kelapa serta proses pembuatan yang cermat. Dengan lanskap perbukitan yang mempesona, hutan jati yang rimbun, dan kegiatan ekonomi berbasis pertanian yang dinamis, Desa Adiwarno menawarkan gambaran kehidupan pedesaan yang harmonis dan produktif. Dukungan terhadap pendidikan dan perlindungan sosial, seperti yang diusung oleh program ekosistem desa, semakin memperkuat fondasi kesejahteraan dan kemajuan komunitas ini, menjadikannya sebagai salah satu contoh yang patut dicontoh dalam pengembangan pedesaan di Kabupaten Kebumen. Ketika Anda memasuki Desa Geladri, kontur tanah mulai berubah. Perbukitan mulai menjulang di kedua sisi jalan, menciptakan pemandangan yang dramatis dan indah. Di sini, jalanan menanjak dan menurun mengikuti lekuk-lekuk perbukitan. Desa ini dikelilingi oleh rumah-rumah warga yang tersebar di lereng bukit, dan lahan pertanian di area ini sebagian besar ditanami palawija. Pemandangan ini memberikan kesan alami dan asri, dengan suasana pedesaan yang autentik. Perjalanan berikutnya ke sisi sebelah selatan adalah ke Desa Jeladri. Ketika memasuki desa ini, seperti memasuki sebuah lembaran sejarah yang mempesona dan penuh warna. Desa ini, yang kini tampak damai dan subur, memiliki sejarah panjang yang penuh dinamika, dari hamparan rawa hingga menjadi komunitas yang hidup berdampingan dengan modernitas. Pada masa lalu, sebelum tahun 1844, Desa Jeladri merupakan wilayah yang masih dikelilingi oleh hutan lebat di sisi barat dan rawa-rawa luas di sisi timur.
Keadaan ini menjadikannya sebagai kawasan yang penuh tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas dan pengembangan. Seiring berjalannya waktu, terutama pada periode 1825 hingga 1830, kawasan ini menjadi saksi dari kekuatan militer Belanda yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran di wilayah Bagilan Selatan. Dipanegara, seorang tokoh penting dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, berpusat di Bagilan Selatan dan membuat Belanda merasa perlu untuk menguatkan posisinya di daerah tersebut. Belanda, yang saat itu berada di bawah kekuasaan VOC, mendatangkan bala bantuan pasukan dalam jumlah besar dari Batavia, sekarang Jakarta, dan menempatkan markas pertahanan di kantor Kongsi Dagang VOC di Gombong. Pertahanan militer Belanda di Gombong memainkan peran krusial dalam melawan kekuatan Dipanegara. Pada tahun 1832, terjadi penyerangan besar-besaran oleh Belanda yang mengakibatkan pembumihangusan pendopo Kota Raja Kabupaten Panjer, yang saat itu menjadi pusat kekuatan terakhir. Dengan peristiwa ini, kantor Kongsi Dagang di Gombong berubah status menjadi markas pertahanan Belanda, meskipun bangunan tersebut belum diubah menjadi benteng. Kembali ke desa Jeladri, setelah Belanda berhasil menguasai Gombong dan Kebumen, mereka membangun jalan yang menghubungkan berbagai desa kecil, termasuk Sikayu, Gandasuli, Buayan, Gebluk, dan Rangkah. Jalur ini kemudian dikenal sebagai jalur alternatif selatan, yang mempermudah akses ke Kabupaten Cilacap. Melanjutkan perjalanan ke desa Karangbolong, Anda akan melihat bahwa kontur tanah semakin menanjak dan berbukit. Jalanan masih dalam kondisi baik, memudahkan Anda untuk melanjutkan perjalanan meski medan yang ditempuh semakin bervariasi. Di sini, rumah-rumah warga dan lahan pertanian berbaur dengan alam perbukitan, menciptakan pemandangan yang sangat menawan. Lahan pertanian di daerah ini juga didominasi oleh palawija, sejalan dengan karakteristik wilayah berbukit yang ada. Perjalanan di Jalan Raya Karangbolong menawarkan kombinasi antara kenyamanan berkendara dan keindahan alam yang bervariasi. Menjelajahi desa Karangbolong di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, adalah sebuah perjalanan yang mengundang rasa ingin tahu dan kekaguman. Terletak di bagian paling selatan Kecamatan Buayan, desa ini merupakan satu-satunya desa pesisir yang ada di wilayah tersebut, memberikan nuansa berbeda dari desa-desa lainnya di Kebumen. Desa Karangbolong terletak sekitar 9 km ke arah utara dari pusat kecamatan, dan dapat dicapai dalam waktu berkendara yang singkat. Namun, perjalanan menuju desa ini dari pusat Kabupaten Kebumen memerlukan jarak tempuh sekitar 31 km melalui petanahan. Perjalanan yang mengarah ke selatan ini menawarkan panorama yang memukau dan memberikan gambaran awal tentang keunikan geografis desa ini. Karangbolong, yang berada di kawasan Karst Gombong Selatan, memiliki topografi yang bervariasi. Meski desa ini terletak di pesisir, wilayahnya didominasi oleh perbukitan yang memberikan kesan megah dan menakjubkan. Desa ini berada pada ketinggian antara 0 hingga 240 meter di atas permukaan laut, dan dikelilingi oleh sejumlah bukit yang menambah keindahan lanskapnya. Beberapa puncak bukit yang mencolok termasuk Bukit Padureksa yang mencapai ketinggian 240 meter, Bukit Keboranda setinggi 200 meter, Bukit Kudi dengan ketinggian 210 meter, Bukit Hut yang mencapai 140 meter, dan Bukit Karangkuda juga setinggi 140 meter. Di tengah-tengah desa ini, mengalir Sungai Manggis yang bermuara di pantai Karangbolong. Sungai ini berhulu di Bukit Padureksa dan memiliki satu anak sungai, yaitu Sungai Kaum yang berasal dari Bukit Keboranda. Selain Sungai Manggis, di batas desa dengan Kecamatan Puring terdapat Sungai Telomoyo, yang menambah keragaman aliran air di wilayah tersebut.
Pantai Karangbolong, dengan tebing karangnya yang curam, menawarkan panorama laut yang spektakuler. Sebagian besar pantai ini terdiri dari tebing yang terjal, namun terdapat sedikit area pantai yang landai di sekitar muara Sungai Manggis dan Sungai Telomoyo, yang memberikan tempat bagi para pengunjung untuk menikmati suasana pantai dengan lebih santai. Kontur pantai yang curam ini memberikan kesan dramatis dan menambah daya tarik visual dari desa pesisir ini. Desa Karangbolong, dengan kombinasi unik dari pegunungan, sungai, dan pantai, memberikan pengalaman perjalanan yang sangat berharga. Keberadaan perbukitan yang mengelilingi desa menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan memberi kesan bahwa desa ini terletak di sebuah cekungan alami yang menawan. Dengan keberadaan sungai-sungai yang mengalir ke laut dan pantai yang menawarkan keindahan tebing karang. Karangbolong adalah tempat yang ideal bagi mereka yang ingin merasakan keindahan alam dan ketenangan pesisir di tengah keragaman geografi yang menakjubkan. Perjalanan ke Desa Karangbolong adalah sebuah perjalanan melintasi waktu dan alam, di mana sejarah dan keindahan alam berpadu untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Setiap langkah di desa ini membawa kita lebih dekat untuk memahami keunikan dan keindahan salah satu sudut tersembunyi di Kebumen. Menutup perjalanan kita dari Desa Adiwarno ke Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, kita telah menyusuri jejak sejarah dan keindahan alam yang memukau. Dari pesona tenangnya Adiwarno dengan ladang dan hutan yang hijau, hingga keindahan dramatis Karangbolong dengan tebing curam dan pantai yang menakjubkan, kedua desa ini menawarkan pengalaman yang mempesona dan bervariasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share perjalanan ini untuk mendukung perkembangan channel kami, sehingga lebih banyak orang dapat menikmati keindahan dan kekayaan budaya dari daerah ini. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan ini, dan sampai jumpa di destinasi menarik berikutnya. Matur nuwun.